Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma'abadu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Saudara kiram yang kita muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus takmir Masjid Al-Muhibbah yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus kepada dua takmir sekaligus ketua RW dan para yang kami muliakan, yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Al-Muhibbah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, semua alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia yang panjang kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kesehatan yang sempurna untuk kita semuanya. Semoga usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, semoga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisi kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, dan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan, dan kemudian kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dikumpulkan dengan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00, sementara di maghrib jam 18.01 berhampir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami sampaikan langsung saja salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini salah satu santri dari Rasulullah SAW sekarang, ya. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Begitu beliau masuk Islam, kemudian langsung mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabdi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Hurairah ini masuk dalam kategori waktu itu, ya, zaman Rasulullah itu ada yang namanya lembaga pendidikan, namanya Sufah. Ya, Sufah di zaman Rasulullah, tepatnya di pinggir-pinggir atau di samping-samping Masjid Nabawi. Abu Hurairah ini salah satu santri terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bidang hadis. Karena walaupun usia beliau mendampingi Rasul, ya, kurang lebih hanya 2 tahunan, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu termasuk yang terbanyak, melebihi dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Karena keseharian beliau memang berada di masjid. Jadi pantas sekali kalau kami kemudian menyebut BKM atau takmir Masjid Al-Muhibbah ini menjadi salah satu orang yang kita doakan untuk senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Hurairah itu sehariannya berada di masjid, berada di santri, ya, sebagai santri yang merupakan ahli surah tadi. Beliau meriwayatkan hadis lebih dari 7.000.
Ini artinya kesungguhan beliau di dalam nyantri, dalam memimpin masjid, dan dalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Sehingga hadisnya yang banyak sekali yang kemudian diriwayatkan dan kemudian sampai kepada kita semua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salasun jihad, wasalasun muhlikat, wasalasun darajat, wasalasun kafarah. Nah, ada 3 hal. Salasun itu artinya 3. Nah, kalau mas mendengar TPA sudah paham. Salasun itu 3 yang harus dilakukan. Dan salasun itu ada 3. Salasun jihad ada 3 perkara, 3 hal, 3 amalan yang menjadi mujiat. Apa itu mujiat? Mujiat itu mampu menyelamatkan manusia. Kemudian wasalah muhlikat, ada 3 amalan juga yang menjadi muhlikat. Apa itu muhlikat? Yang membinasakan manusia. Kemudian yang ketiga ada salasun darajat. Ada 3 perkara yang mengangkat derajat manusia. Dan yang keempat ada salasun kafarah, ada 3 amalan, 3 perkara, 3 hal ya, yang bisa menjadi kafarah. Kafarah itu mampu meleduk atau menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini melalui Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari Abu Hurairah ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam kitab Al-Nabihat Al-Isti'dad di Yaumil Ma'ad, karena itu Hajar Al-Asqalani yang kitabnya selalu saya bawa, karena kitab yang sangat saya nikmati. Karena di sini ada banyak sekali hikmah yang berbeda antara bab satu dengan bab lain, sehingga kebetulan saya kok senangnya baca kitab, itu ya makanya saya baca. Amal mujiat ataupun amalan-amalan yang mampu menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak adalah khasyatullahi ta'ala fisirri wal alaniyah. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan amalan yang mampu menyelamatkan manusia, menyelamatkan manusia untuk selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah khasyatullah fisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam kondisi sendirian, disini dalam kondisi sepi, wal alaniyah dalam kondisi ramai. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah baik ketika sendirian maupun rame-rame, maupun ketika dalam khalayak ramai maupun di kawasan umum, ini akan menjadi orang atau golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena amalan ini termasuk salah satunya. Ini satu yang berat kalau menurut saya. Takut kepada Allah, makanya waktu itu kan selalu mengingatkan Innallaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takut yang sesungguhnya. Apa artinya kalau orang sudah khasyatullah, sudah ittaqullah, sudah takwa kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa, maka dia akan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah walaupun tidak ada yang melihat, dan dia akan menjauhkan diri dari berbuat maksiat kepada Allah walaupun dalam kondisi sendirian. Karena rata-rata manusia itu takutnya kepada manusia, benar ya?
Masjid disuruh ditutup, takut betul ya Pak ya, kecuali CCTV gitu kan. Sopnya disuruh lebar-lebar, takut. Kebanyakan manusia seperti itu. Makanya ketika khasyatullah fisirri wal alaniyah, berarti dia takutnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah sehingga dia yakin apa yang dilakukan ini hanya untuk Allah. Dia tidak takut kepada siapapun, dalam kondisi sendirian, tetap berbuat baik, tetap tidak bermaksiat, dalam kondisi ramai apalagi. Nah, menurut cerita dari salah satu jamaah dari termasuk sini kan selalu ramai jamaah walaupun dalam kondisi COVID, benar ya? Jika demikian ini kan insya Allah jamaah al-muhibbah ini sudah masuk golongan khasyatullah fisirri wal alaniyah. Orang-orang yang sudah takut hanya kepada Allah dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi ramai. Ya, karena ada perintah larangan misalnya untuk tidak menggelar satu jamaah tapi bismillahirrahmanirrahim dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, karena buktinya para jamaah juga menggunakan masker. Nah, itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar tetap mengadakan sholat jamaah. Itu sebagai bagian dari kita melaksanakan perintah Allah, sebagai bentuk kita menjalankan khasyatullah bisirri wal alaniyah. Dan ini ya tidak semua orang bisa menjalankan, karena rata-rata orang itu semangat mengerjakan ibadah manakala rame-rame. Nah, tetapi ketika sendirian, ada temannya, nggak usah ada yang ngurusin begitu ya. Nah, kalau Ramadan jamaah begitu, tarawih di masjid, senang itu ya. Oh, nanti dianggap sebagai orang yang ahli ibadah begitu ya. Tapi kemudian kalau di sini tidak ada aktivitas di luar, kemudian pulangnya setelah jamaahnya selesai, biasanya juga malas begitu ya. Termasuk saya mungkin. Oleh karenanya khasyatullah bisirri wal alaniyah itu menjadikan salah satu ujian amalan yang mampu menyelamatkan manusia. Karena ini memang benar-benar sesuatu yang tidak mudah. Makanya ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu ya, di dalam penyamarannya di dalam, kalau di dalam bahasa pemerintahan sekarang belusukan begitu ya. Ketika belusukan beliau menjumpai satu rumah, di sana ada penjual susu. Ketika menjual susu, seorang gadis itu ya bertindak jujur. Pokoknya susunya dibuat murni begitu. Tetapi orang tuanya ingin untungnya banyak, memerintahkan kepada sang gadis begitu, akhirnya mendingan susu itu kau campur dengan air begitu, agar susu ini menjadi bergelas-gelas misalnya. Kalau susu murni kan paling itu nanti jadinya 10 gelas. 10 gelas nanti dijual, kita untungnya paling berapa? Kalau nanti ditambahkan air itu kan jadi 20 gelas, nanti kita akan untung 2 kali lipat begitu kata si orang tua. Tapi apa jawaban si anak tadi dengan tetap sopan kepada orang tua, tidak membantah secara keras, wahai ibu begitu. Nah, kita dalam berdagang ini harus jujur. Terus si ibu tadi menyampaikan, kan tidak ada yang tahu kalau kita mencampur susu dengan air begitu. Kata si anak, mungkin orang lain tidak tahu, mungkin orang lain tidak melihat, mungkin si penjual dan si pembeli akan percaya saja bahwa ini susu murni. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Sahabat Umar yang waktu itu mendengarkan dari luar itu langsung terkesima, kemudian tertarik dengan sang wanita ini dan dinikahkan dengan putra dari sahabat Umar. Nah, setelah dinikahkan
inilah yang kemudian ya, wanita tersebut melahirkan salah satu keturunan yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang menjadi salah satu khalifah yang sangat terkenal di masanya dan sangat-sangat jujur. Dimulai dari anak perempuan yang khasyatullah fisirri wal alaniya. Dia takut kepada Allah dalam kondisi sendirian, tidak ada yang tahu, ya. Apalagi dalam bentuk ketika dalam orang banyak, semakin khasyatullah fisirri wal alaniya. Amalan yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda-sabdanya, ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan wal qasdu fil faqri wal ghina. Al qasdu di sini di bawahnya ya dijelaskan dengan kalimat tawassul, ya, sederhana, sedang-sedang saja. Fil faqri wal ghina, dalam kondisi miskin, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya uang, maupun wal ghina, dalam keadaan kaya raya. Artinya amalan yang bisa menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak serta-merta mengambil haji mumpung. Kan sekarang banyak orang sekali haji mumpungnya, padahal acaranya al-qasdu fil faqri wal ghina, sedang-sedang saja walaupun dalam kondisi kaya raya. Walaupun menjadi pejabat ini tidak haji mumpung. Orang yang tidak haji mumpung atau tawasul tadi, ya, tengah-tengahnya saja, moderat saja begitu. Ini adalah termasuk golongan yang nanti akan selamat. Karena orang yang kemudian mengambil haji mumpung jadi pejabat, ya, mumpung menduduki jabatan ini, saya mengambil untuk dari habis. Orang yang tidak al-qasdu, tidak tawasul, yang selalu mengambil haji mumpung ini tidak mujiat, ya, tidak mengamalkan kerjakan yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai salah satu amalan yang bisa menyelamatkan manusia. Mumpung pejabat, ambil uang sebanyak-banyaknya, mumpung ini untuk kepentingan diri sendiri, padahal itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang haji mumpung itu biasanya mumpungnya ini untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi yang tidak haji mumpung ini manakala menjabat, manakala diberikan amanah, ini pasti akan menjalankan amanahnya untuk kehidupan umat yang lebih baik. Misalkan didaulat sebagai seorang kepala desa, bagaimana caranya agar sekian masjid yang ada di desa itu menjadi makmur, misalkan seperti itu. Jadi bupati, sekian masjid yang ada di kabupaten ini dan harus makmur semuanya, makmur fisik, ya, makmur lahir, makmur batin. Makmur fisik yang fisiknya bagus-bagus, makmur batin yang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memakmurkan masjid. Kalau sudah seperti ini kan tidak haji mumpung, tetapi benar-benar menggunakan apa yang dimilikinya untuk kemakmuran tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah masjid, lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, sekolah, madrasah, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang sudah al-qasdu fil faqri wal ghina, at-tawassul indal faqri awil ghina, inilah yang kemudian orang itu akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah hidup di dunia, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah dia juga insya Allah akan berjumpa dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan di dalamnya. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai pujian adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Mampu bertindak adil dalam keadaan apapun, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, apalagi dalam kondisi yang menyenangkan. Walaupun kata Rasulullah SAW fil ghadab, dalam kondisi marah, ghadab ini artinya marah. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan maupun dalam kondisi yang menyenangkan, mampu berbuat adil. Ini kan juga sulit, tidak semua orang mampu melaksanakannya. Tidak semua orang mampu menjalankannya. Kenapa demikian? Karena orang mengambil keputusan secara adil dalam keadaan yang tidak menyenangkan, itu biasanya pasti akan berpihak kepada orang yang disukai. Misal saya sedang benci dengan Pak Tino misalkan, saya tidak akan mungkin membuat keputusan yang menguntungkan dia. Misalkan ada dua orang yang berselisih, misal Ustaz Hakim dengan Ustaz Kodrat. Saya sukanya dengan Ustaz Hakim, pasti saya akan melihat dengan Ustaz Hakim. Ketika saya melakukan itu, maka saya tidak melakukan al-adlu fir ridha wal ghadab. Saya tidak bisa berbuat adil karena saya berpihak dengan satu orang, karena saya marah kepada satu orang. Orang berbuat adil ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berbuat adilan karena adil itu yang lebih dekat dengan ketakwaan. Karena ini termasuk amalan jihad, amalan yang mampu menyelamatkan manusia, menurunkan rahmat Allah, ini juga tidak semua orang mampu menjalankannya. Kita dengan anak-anak kita pun kadang sering berbuat tidak adil. Benar ya Bu ya? Oh ini rajin, ya, sehingga kita pun diskusi terus. Minta uang kapan? Benar ya? Oh ini kok belum, tidurnya selalu bangun kesiangan, disuruh nggak pernah mau, minta uang 100.000 ya tidak diperkenankan, tidak dikasih. Yang satunya minta 200.000 langsung dikasih, gitu ya. Sering ya Bu ya. Nah, padahal perintah dari Allah Subhanahu wa taala, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan adil ini al-adlu fir ridha wal ghadab akan menyelamatkan manusia dari dunia hingga ke akhirat. Apalagi pemimpin. Makanya termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat besok, di mana waktu itu orang-orang dibiarkan bingung. Orang-orang dibiarkan untuk sengsara karena tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi rahmat Allah ketika hari kiamat adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu dalam lingkup kenegaraan yang bisa presiden, yang bisa menteri. Dan di provinsi ada gubernur dan jajarannya. Tetapi dalam lingkup sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, bahwa kalian semuanya adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu memimpin keluarga kita dengan penuh keadilan. Dimulai dari
ridho wal ghadab. Kita sudah menjalankan aktivitas adil dalam kondisi kita dalam kondisi suka atau dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Insya Allah jamaah al-hibah bisa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena berdasarkan cerita dari jamaah al-hibah ini masjid yang luar biasa. Karena jamaah TPA-nya saja sesuai dengan data dari koordinatornya 53. Itu kan luar biasa. Ya. Dan di sini ada hafalan Al-Quran, Masya Allah. Jarang yang ditemukan seperti itu. Siapa yang membuat ini? Ya para orang tua yang hadir mungkin saat ini. Berarti ini sudah menjalankan salah satu aktivitas yang disebut dengan amal jariyah. Walaupun nanti panjenengan semuanya sudah wafat, di sini tetap berdiri, tetap lestari dengan TPI-nya, dengan TPA-nya, dan dengan di akhirat, ya insya Allah tetap akan mendapatkan aliran pahala. Maka sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak-ajak atau memulai aktivitas kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala atau kebaikan, nilai kebaikan dari orang-orang yang diajaknya, dari orang-orang yang melakukan setelahnya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang menjalankan aktivitas setelah panjenengan. Jadi kalau pengurus takmir masjid sekarang yang mempelopori segala aktivitas, ada kajian bulanan, ya, ada TPI, ada TTA, ada jamaah masjid terus berjalan, ada kajian tahajud malam Sabtu gitu ya. Setelah ini kok yang pionir, yang menjadi pionir, menjadi pelopor ini wafat, selama aktivitas itu masih berjalan, dengan akan mendapatkan pahala secara terus-menerus. Ya, hadis Rasulullah berbunyi seperti Tuhan sama fil Islami sunnatan hasanatan. Makanya alhamdulillah saya akan selalu bahagia untuk hadir di Muhibah karena ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui masjid yang penuh barokah ini. Karena aktivitasnya 24 jam. Dan tempatnya agung gitu ya. Tempatnya aktivitasnya 24 jam, aktivitasnya luar biasa. Nah, insya Allah kita berdoa mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas, melakukan amalan khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, al-qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ridha wal ghadab, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya al-muhlikat. Apa itu al-muhlikat? Amalan, karakter, aktivitas, perbuatan yang mampu membinasakan manusia. Tadi dia menyelamatkan, sekarang lawannya membinasakan. Apa saja yang mampu membinasakan manusia, menghancurkan manusia? Yang pertama fasyuqun syadidun, yang kedua hawan mutaba'un, yang ketiga i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang pertama adalah syuqun syadidun. Syuqun itu arti kata yang lain adalah al-bakhil. Bakhil artinya apa? Pelit, kikir, medit, kokil, apalagi bahasa makan banget. Setil ya Allah, pakai setil ya. Pelit, medit, ya, ini merupakan satu perbuatan yang muhlikat, yang mampu menghancurkan manusia, membinasakan manusia. Karena pelit, kikir ini menunjukkan perilaku orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak percaya? Kalau saya kemudian memberi uang, kalau saya
beramal nanti uang saya berkurang. Jika tidak percaya dengan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya bahwa ketika kita mengeluarkan sedekah tidak akan habis uang kita, bahkan justru akan semakin bertambah. Makanya syukur syadidun, pelit itu merupakan mukjizat dapat menghancurkan manusia. Iya, karena orang yang tidak meluarkan kemampuannya untuk orang banyak, tidak mengeluarkan potensi yang ada di dirinya untuk kemampuan, untuk kepentingan umat, itu menjadi orang yang tidak mempunyai apa-apa sesungguhnya. Sehebat apapun begitu ya, pakai rumah kita misalnya, tetapi tidak mempunyai kemanfaatan untuk umat ini, mesti dibiarkan terbengkalai, padahal mampu. Sebagai RW kan mampu gerakan masyarakat, apalagi sebagai pegawai ya, dengan kompensasi gaji yang insya Allah cukup untuk hidup dan berlebih. Kemudian kok hanya untuk diri sendiri, tidak untuk umat, itu berarti orang yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Tidak percaya bahwa apa yang kita beri itu akan memberikan dampak kebaikan kepada kita semuanya. Tidak percaya dengan salah satu firman Allah yang berbunyi in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada kalian. Maka percaya. Makanya ketika tidak percaya ini kemudian dimunculkan salah satu karakter pelit, syukur. Pelit berarti tidak percaya dengan kemurahan Allah. Pelit berarti tidak ingin memberikan potensi yang ada di dirinya untuk kemakmuran umat. Kalau sudah seperti ini kan berarti menjadi orang yang tidak ada manfaatnya. Naudzubillah. Orang yang tidak ada manfaatnya berarti bukan menjadi khairun nas, karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan yang paling banyak manfaat kepada manusia lainnya. Oh, saya punya uang, ya, berarti saya harus memanfaatkan potensi uang saya ini untuk kemakmuran tempat ibadah. Oh, saya punya uang, berarti saya harus memanfaatkan potensi uang saya untuk kemajuan TPI TPK, TPI TPA, TPI TPA. Oh, saya punya pikiran, saya punya ide saya harus saya sampaikan agar TPI TPA maju. Gitu ya. Oh, saya punya tenaga, bagaimana tenaga saya ini bisa dipergunakan untuk kemakmuran masjid, kemakmuran umat. Oh, saya punya kesempatan, saya punya waktu, bagaimana waktu ini saya gunakan untuk keindahan masjid, untuk kemakmuran masjid. Itu semua potensi yang ada di diri kita. Kita tidak hanya uang, ya kan? Bisa tenaga, bisa ide, bisa gagasan, bisa pikiran, bisa waktu yang bisa diberikan. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita sudah bisa memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita untuk kemakmuran bersama, untuk kemajuan umat, untuk kesadaran umat dalam beragama, berarti kita sudah menjadi khairun nas. Kita menjadi manusia yang paling memberikan kemanfaatan untuk manusia lainnya. Artinya kita tidak menjadi golongan yang syukun, yang pelit, yang pedih. Karena syukun ini bahaya. Karena syukun, pedih, pelit, kokil, setil, dan kata lainnya, ini akan membinasakan manusia hidup di dunia dan di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi kagum saya dengan kondisi yang ada di sini. Ya,
Kayaknya dari segi pakaiannya biasa-biasa saja, Pak. Ya. Jadi kan tidak ada yang pakai supra kan ini. Tetapi mampu membangun masjid yang sedemikian indah gitu. Saya jadi teringat ketika mendapatkan undangan untuk menjadi salah satu pengisi kegiatan Ramadan di Mesir Baitur Rahman, Kalimantan Timur gitu ya. Di Kalimantan Timur itu di Mesir Baitur Rahman, saya pertama datang ke sana itu kaget sekali karena jamaah sholat subuh di sana itu sama dengan sholat subuh di Jawa gitu. Sholat subuh di sana itu banyak sekali sama dengan jamaah sholat Jumat yang pernah saya jumpai di Jawa. Kan kalau sudah seperti itu orang yang memulai memakmurkan ini menjadi semakin makmur. Jika saya yakin walaupun dia sudah wafat begitu ya, bagaimana sabda Rasulullah SAW kan sedekah jariyahnya akan terus mengalir. Karena tiga hal yang tidak akan lepas dari manusia sekalipun manusia itu sudah wafat. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi walaupun saya sudah wafat, kalau saya punya sedekah jariyah tetap saya akan mendapatkan pahala. Walaupun saya sudah wafat, saya punya ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu saya akan mendapatkan pahala. Walaupun saya sudah wafat, kemudian saya punya anak soleh yang senantiasa mendoakan saya di alam kubur, jadi tetap akan sampai pahalanya kepada kita semuanya. Nah, karena Rasulullah bersabda tadi, bila matai maka impokor amalu ila bin salasi. Ketika manusia sudah wafat, nah, semua amalannya terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan kita semuanya kayaknya jamaah Muhibah ini semoga dapat tiga-tiganya. Amin. Sedekah jariyahnya ini masjidnya luar biasa gede, aktivitasnya bagus-bagus, aktivitasnya oke-oke. Nah, semuanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada ilmu tentang tauhid, kajian-kajian keilmuan minimal sebulan sekali. Bahkan setiap malam Sabtu begitu ya, tahajud. Ini kan juga dalam rangka meraih yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, yang dilakukan oleh para orang tua kita semuanya. Salah satunya dalam rangka mencari atau meraih waladun sholihun yad'ulah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Supaya anak kita menjadi soleh harus dimulai dari mana? Dari orang tua yang soleh. Orang tua yang soleh gimana caranya? Kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kumpul dengan orang soleh, kira-kira tempatnya di mana? Ya Allah. Jadi jariyahnya dengan semuanya itu bisa kemudian mengundang hal-hal yang lain. Padahal simpel ya, dengan mengadakan sholat aktivitas di sini, memakmurkan masjid, bisa mendapatkan sedekah jariyah, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga wasilah menjadikan anak-anak kita soleh-solehah. Ya Allah, semoga tiga-tiganya kita dapatkan. Amin. Bismillah 39. Kalau saya itu senangnya melangkur ya. 10 menit lagi ya, karena mohon maaf sekali ini pada maghrib juga di kampung saya ada kajian rutin pada maghrib, pada sholat maghrib setiap malam Jumat. Tetapi sekali lagi karena kami diundang oleh Al-Muhibah, begitu kemarin saya riset di sini itu langsung aku bisa. Jadi kalau aku itu saya mau pada pagi langsung tertarik, langsung membaca indah. Jadi kemarin sudah menyampaikan ke Ustaz Fakih gitu ya. Langsung ini waktu saya Fakih gitu. Saya kenalnya Fakih itu seperti gitu. Kalau malam Jumat saya ada jemaah sendiri di kampung, tapi kalau sudah di simak
mudah-mudahan nanti pamit dulu, tidak ikut buka bersamanya. Walaupun insya Allah saya sudah puasa. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya yang bisa menghancurkan manusia, yang muhlikat itu adalah hawa murtabak. Hawa itu artinya hawa nafsu, murtabak yang diikuti. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu secara terus-menerus, ya, itu akan menghancurkan kita menjadi menderita. Kenapa demikian? Karena nafsu itu tidak akan pernah puas. Terus juga moderat diri. Nafsu tidak akan pernah memuaskan kita. Kalau kita tidak bersyukur, diberikan uang misalkan 1 bulan mendapatkan penghasilan 5 juta, 10 juta. Kalau nafsu yang dipikirkan saja, nafsu yang diikuti saja, mengesampingkan kesyukuran, maka 10 juta itu pasti akan kurang. Ditambah lagi kurang ini harusnya 20 juta nafsu. Oke, kemudian ditambah 20 juta. Kurang lagi karena yang diikuti adalah nafsu. Orang memperturutkan hawa nafsu berarti siap-siap menghancurkan dirinya sendiri. Betapa banyak saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita yang kemudian pernah sukses, kemudian mohon maaf harus hancur karena memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu kalau diikuti terus-menerus itu tidak akan ada habisnya. Makanya hawa nafsu ini harus direm, harus diredam. Caranya meredam bagaimana? Dengan kekuatan ruhiyah. Cara ruhiyah kita agar mampu melawan hawa nafsu, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita ingin melakukan sesuatu kemudian direm secara sendirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis, karena ruhiyahnya sudah kuat sehingga senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara menjaga ruhiyah kita agar senantiasa kuat dan mampu mengalahkan nafsu-nafsu kita, diantaranya adalah menjadi yang kita lakukan saat ini. Puasa sunnah, melakukan aktivitas-aktivitas yang nilai ibadahnya itu tinggi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr. Aktivitas apa? Aktivitas kajian-kajian ilmu ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, apa yang kau sukai pilih mana? Dan berzikir atau mencari ilmu, berzikir atau mengkaji ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dua-duanya. Kilahuma afdal, dua-duanya utama. Zikir yang utama, mencari ilmu yang utama. Tapi manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua hal yang bersamaan, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sahabatnya, sekelompok sahabat sedang berzikir, sekelompok sahabat yang lain sedang mojok di Masjid Nabawi sedang mengkaji ilmu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minggunya mendatanginya sahabat yang sedang mengkaji ilmu. Lah manajemen di masjid ini sudah bagus. Ada waktunya mengkaji ilmu, ada waktunya kemudian berzikir, ada waktunya kemudian tahajud bersama. Ini kan satu hal yang nikmat sesungguhnya, ya kan? Apa sih sesungguhnya yang kita cari di dunia ini? Yang kita cari di dunia kan kebahagiaan, ya kan? Kita bahagia kan manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya uang banyak, tapi jauh dari Allah itu perasaan tidak tenang. Ya. Kita punya uang banyak, ya, rezeki berlimpah, rezeki dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu
Tidak punya uang, nggak tenang. Punya uang, tidak dekat dengan Allah, nggak tenang. Kita pengennya menjadi cukup dekat dengan Allah. Itulah yang namanya kebahagiaan. Oleh karenanya, masyaallah muslimin rahimahumullah sama Masjid Al-Muhibbah rahimahumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hawa mutarraun, nafsu yang diperburukkan secara terus-menerus akan membinasakan manusia. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa salah satu perbuatan yang mampu membinasakan manusia adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Merasa kagum, merasa sombong, kemudian membanggakan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri, sombong dengan diri sendiri, merasa ujub, merasa diri paling hebat, merasa diri paling baik, merupakan salah satu amalan yang mampu membinasakan manusia. Karena orang sombong itu biasanya akan menganggap rendah orang lain. Benar tidak? Orang yang membanggakan diri sendiri biasanya tidak akan menghargai peran dari saudara-saudaranya. Terus Al-Muhibbah ini bisa semegah ini kan karena jasa saya. Kalau tidak ada saya, Al-Muhibbah tidak mungkin jadi jualan kayak gitu. Karena di situ ada ketua DKM, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi dakwah, ada divisi kebersihan. Ya. Kalau kemudian hanya membanggakan diri sendiri, tidak mau mengakui peran terbaik dari orang lain, ini berbahaya, akan membinasakan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat tidak suka dengan orang yang mempunyai rasa sombong. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam melalui hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa saja yang di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji zarrah ada perasaan sombong. Kalau layak yadkhulul jannah tidak akan masuk surga berarti tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka-mereka yang bangga, ujub, membanggakan, mengagungkan diri mereka sendiri. Ini penyakit hati. Ya, ini hati-hati sekali karena kita sering kali menjumpai perasaan ini. Tidak usah Bapak Ibu semuanya, saya juga sering menjumpai perasaan ini. Makanya sering diingatkan oleh orang lain, sering diingatkan oleh keluarga-keluarga yang lain. Bapak tadi itu dengan ketika isi seminar bagus loh, itu misalnya. Sahabat saya ketika sahabat saya, oh iya siapa lagi saya ya. Itu berarti saya mangkana fi qalbihi sekolah dzarratin min kibrin, di dalam hati saya ada perasaan kibrun, ada perasaan sombong. Ya Allah, padahal manusiawi ya Pak, itu manusiawi, ketika hidup manusiawi ya. Bapak mendengar kok pamer banget sih, oh iya sejak lahir. Kan manusiawi, tetapi ini tidak boleh karena ini memberikan termasuk amalan yang mampu dirasakan manusia karena nanti kemudian akan merendahkan orang lain, ya, akan mengabaikan peran dari orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari ini ya mari kita bermanajemen secara profesional. Masjid ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendahara.
dakwah, ada seksi kebersihan, ada seksi kebohongan. Nah, ini yang semuanya berperan sesuai dengan posisinya masing-masing. Sehingga kalau sudah saling menghargai, insya Allah kita selamat dari perasaan kibr, selamat dari perasaan sombong. Karena sombong akan membinasakan kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berdoa semoga amalan pengajaran semuanya seluruh jamaah Masjid Al-Muhibah ini diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikaruniai kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikaruniai putra-putri yang sholih sholihah. Al-Fatihah. Iya. Perkataan yang saya katakan yang kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.